Dari Satria Muda Britama Jakarta. Inilah. Biasanya jadi pemain cadangan. Kalau di Epibolas gue bisa jadi inti karena gue yang ngatur. Kartin lu yang Iya. Jadi akhirnya di eksebisi itulah lu sempet iya. jantungnya Betul. kena. Itu gimana tuh Ki? Ceritanya apa? Selingkuh. Oh, Beda ya itu. salah. Nah, akhirnya disitulah gue mengeluarkan kamera, gue videoin, dan akhirnya gue posting lah kira-kira gitu. Jadi makanya gue akhirnya ditahan, nggak pulang lagi itu Oktober 10 ya. Oktober 11 gue nggak pulang lagi sampai Maret. Bikin coba pakai one on one di rumah aja tapi kuis pakai Zoom. Oh iya. Sempet gitu-gitu. Ya nonton mau menurun banget, ya udah aja waktu itu karena orang taunya kan one on one ya basket. Benar. Gitu. Tuh kuis. Udah mulai. Kacau. Oke. Gak apa-apa Ki. Sampai jumpa. Belum. Gue untung belum ngomongin orang ya. Padahal ya. Oh iya. Karena kalau udah ketemu sama lu kok, kita udah nggak mungkin kita nggak ngomongin Gosip ya? Iya, pasti udah ngomongin basket, ngomongin gosip basket, ngomongin orang ini. Banyak orang yang sosok ngerti basket atau sosok bilangnya peduli sama basket, padahal Enggak. Oke. Nah, jadi gini nih. Tos dulu dong Ki. Oke. Sehat ya? Sehat kok. Thank you banget kok. Ogi Fatidos hadir di Iya. kursi panas ini. Gua justru nunggu diundang. Gua tuh selalu seneng lah. Apalagi kalau yang ngobrol, gue seneng berkolaborasi sama siapa aja lah, selama kita bisa share yang bagus ya. Apalagi kalau udah sama teman-teman, karena ngobrolnya udah pasti enak kok, nggak akan ada batasan. Ya, makanya ini di kontennya Ogi dari Budi Jordan sampai Nikita Mirzani udah pernah main di lapangan ini. Gue sih salut banget. Aduh, tapi buat teman-teman urban, iya, viewers kita ini kan memang dari skena street culture nih. Iya. Mungkin ngelihat lo image, oh Bang Ogi basket nih. Nah, iya, tapi gue mau ngulas lebih dalam. Oke. Jadi buat gue tuh, buat teman-teman, gue mau bercerita sedikit. Tidak semua orang bisa mengerti orang yang gila basket. Termasuk bini gue. Oh iya. Bini gue nih gak usah jauh-jauh nih, kalau bini Kaget. gue nonton, kok kamu bisa ya ngelihat siaran ulangan basket? Iya. Kok kamu bisa ngumpulin jersey? Iya. Sampai akhirnya dia nyerah. Oke deh, lu suka sama Oke. Kobe udah, tapi itu nggak masuk nalar beberapa orang. Iya. Gue bisa ngerti sih, kayak gue juga ngelihat temen gue yang mungkin hobi Vespa, hobi Iya. apa, kok lu bisa maniak begitu ya? Nah ini gue ketemu sama orang yang gila banget sama basket. Sampai ada 2 momen menurut gue yang wow, itu sih gila sih, yaitu lu sempet sakit jantung. Iya, serangan jantung. Sampai berurusan sama yang berwajib. Iya, semuanya ada hubungannya sama basket. Apa basket? Iya. Oke. Tapi kita pelan-pelan. Kita korek nih, Ogi Fatidos nih. Gue paling suka dikorek. Gi, Iya. jadi gue pertama kali lihat lo itu sebelum lo duduk di sini kan. Iya. Kemarin kita teleponan, Iya. gue lupa. Gue ngeliat lo memang MC di IBL. Oke, betul. IBL itu Tahun Ingat. 2000. tahun 2000 ya? Iya. Lo inget gak momen si organizer itu hubungin lo karena saat itu jujur gue belum Iya. tahu lo siapa. Iya, betul. Itu Karena gua pun juga masih seorang Augie, penyiar radio Ardan Bandung. Emang senang basket, tapi gue juga tidak terlalu mengenal siapa Ari Sudarsono yang merupakan komisioner IBL pada saat itu tahun 2000-an. Terus gua bahkan rada-rada lupa gimana dihubunginnya ya. Cuman tiba-tiba dia ngontek gua aja untuk jadi MC setiap kota. Oke. Dan ya buat gue karena waktu itu gue seneng basket, ya gue mau. Ditambah ternyata itu kan pertama kali mungkin gue jadi MC lokal, MC orang Bandung, tapi MC-nya skala nasional kan kalau IBL gitu loh. Betul, roadshow ya. Walaupun bayarnya harian. Oke. Bayarnya harian kan sehari segini gitu. Cuman buat gue itu udah gede buat gue, udah seneng banget saat itu. Jadi dari situlah gue mulai jadi MC IBL. Nah, MC IBL itu adalah MC yang di lapangan. Jadi kalau misalnya lu ada games bagi-bagi, terus manggil penonton ke depan, terus manggilin pemain. Dari Satria Muda Britama Jakarta. Inilah Starting 5. Faisal Julius
Ahmad. Jadi makanya gue tuh sangat hafal nama pemain, nggak cuma nama depan, nama tengah, nama belakang, karena gue selalu baca. Iya, ditambah selama game gue yang jadi announcer. Oke. Roni Gunawan 2 point. Oke. Romi Chandra 2 point. First foul. Gitu-gitu itu gue semua. Oke. Jadi gue makanya begitu akrab dan begitu dekat gitu, sampai hafal nama-namanya juga, sampai pemain-pemain Bima Sakti Malang lah, segala macam. Andri Sujana, Henry Sujana, lengkap gitu. Iya. Udah dari situ gue dulu MC itu bertiga kalau nggak salah, ada gue lupa namanya, satu cewek satu cowok, si Sandi yang cowok gue inget. Tapi udah kayaknya dia bukan anak basket deh. Terus nggak lama akhirnya mungkin dari panitia ngeliat, udah deh Gi, ganti, lu ada temen nggak? Akhirnya gue ngajak si Angga Enggok yang sekarang di podcast Mas. Iya. Sekarang baru kaya nih, terlambat lah kayaknya baru sekarang. Nah, dia ngerti basket dan sama-sama di Ardan waktu itu. Jadi junior gue lah, gue ajak. Terus MC sampai kita MC berdua, sampai gue mulai mencoba berkarir di TV. Dia masih jadi MC IBL tuh. Ya udah, dari situ kecintaan basket gue terus tumbuh aja gitu, dari MC basket. Setelah MC mulailah ke TV-nya, jadi presenternya. Presenter IBL tuh gue udah sempet dari basket di LaTV, IBL-nya di LaTV zaman dulu, terus global sempet Antv, terus juga NBA juga sempet di Jak TV, betul, Jak TV, di Sun TV, sekarang namanya Sindo TV, sekarang iNews, udah ganti-ganti. Iya benar. Tua banget si Ogi, tahu? Iya gitu. Jadi dari situlah gue ngikutin basket. Tapi bisa dibilang si job pertama lu di IBL itu mungkin merubah nasib lu tuh ya? Betul. Karena gue inget gue dibayar itu sehari 1,5 juta. Sehari ya. Saat itu gede loh. Gede! Buat gue gede. Gede saat itu. Jadi gini, gue nge-MC di Bandung itu kalau event-event biasa itu 350.000. Gitu waktu itu di 2000 ya 2000-an lah ya. 350.000, 500, 350.000 lah. Jadi buat sehari 1,5 juta, awalnya 1 juta jadi 1,5 juta. Tapi IBL ingat 7 hari. Jadi kalau satu seri itu 1,5 kali 7, nggak pernah ngalamin duit segitu. Zaman gitu ya. Iya. Udah kaya tuh lu pada saat itu. Iya. Udah kaya lumayan, gue udah bisa nabung. Iya benar. Karena gue diajarin sama orang tua gue dari dulu nih, dari gue nge-MC, terus kecil gue suka break dance. Kecil tuh gue break dance gitu ya, suka dari emak gue nih, nenek gue suka ngasih duit berapa, 2.000 perak, 1.000 perak. Itu dari kecil emang gue suka tabung. Jadi dari kecil emang suka nabung gitu. Berarti manajemen keuangan lo oke nih Gi? Karena orang tua. Iya. Didikannya seperti itu. Iya, betul. Oke, siap. Bicara ke basket, lo tidak berhenti sampai di host doang nih. Iya. Lo ngebentuk tim Happy Ballers. Iya. Sampai akan masuk ke pertanyaan gue, di eksebisi itulah lo sempet. Iya. Jantungnya. Betul. Itu gimana tuh Gi? Ceritanya. Oke, Happy Ballers sendiri sebenarnya nih, Happy Ballers itu adalah komunitas basket yang isinya teman-teman pekerja seni. Oke. Ya. Berdirinya Happy Ballers 2011. Nama Happy Ballers datangnya dari Ujo Project Pop. Waktu itu ada, ya akhirnya kita barengan sama Mario Lawalata, sama Yosi gitu kan, iya. sama Yogi Finanda. Nah, cuman sebelumnya itu sebenarnya kita dari 2000, sejak gue pindah ke Jakarta, kan gue dari Bandung 2005-an, kita udah mulai suka diundang kok, kan kita suka diundang acara-acara sekolah, ya, kampus dan lain-lain. Disebutinnya adalah bukan ini dia para selebriti team. Kita orang-orang yang jujur ya, kita merasa tidak nyaman dengan kata-kata itu selebriti gitu loh. Walaupun mungkin orang melihatnya iya, tapi kayaknya enggak deh, mendingan kita bikin nama deh. Ya udah namanya Happy Ballers. Kenapa? Karena kita tujuannya happy, bukan nyari uangnya di sini. Nyari uang di masing-masing sebagai presenter, pemain film, penyanyi. Lo cari duit di situ. Di sini tempat komunitas kita seru-seruan, berolahraga, ya dapat uang transport ya oke, gitu loh. Nah, bikinlah Happy Ballers. Singkat cerita 2011 kita bikin terus sering itu. Nah di 2012 setahun kemudian dong berarti? Iya, setelah Happy Ballers terbentuk? Iya. Oke. Akhirnya 2012 kita diundang sama salah satu sekolah, SMAK 1, Penabur. Di situ akhirnya
gua tiba-tiba baru main 1 menit lah, gua kan pasti, nah itu gua kan biasanya jadi pemain cadangan. Kalau di Bolas gua bisa jadi inti karena gua yang ngatur. Kartin lu yang bentuk. Iya. Jadi akhirnya main, dada kiri gue sakit, napasnya pendek, gak enak. Akhirnya gue minta ganti. Nah itu yang rada aneh buat teman-teman lain. Kok Ogi baru main semenit minta diganti tuh impossible gitu ya. Sebelumnya kan? Udah ada? Nggak ada. History jantung? Tidak ada, nggak ada sama sekali. Oke. Akhirnya ya udah, tiba-tiba cek, tuh gue dada kiri gue sakit, ya udah. Singkat cerita, ya gue akhirnya dibawa ke kliniknya, dikasih obat, langsung dibawa ke rumah sakit. Deket situ, akhirnya pakai ambulan aja karena ternyata bener serangan jantung, langsung dibawa lagi ke rumah sakit Medistra waktu itu. Oh iya. Ya udah, akhirnya ternyata gua serangan jantung karena kekentalan darah, pembekuan darah. Jadi yang bermasalah adalah nggak cuma jantungnya, tapi justru darahnya juga. Jadi sejak itu gua sekarang sampai hari ini gua mengkonsumsi sekitar 7 obat lah, harus rutin setiap hari. Itu faktor apa tuh? Apakah pola makan atau kekentalan darah genetik? Oh genetik. Nah tapi kan kita tidak pernah selama hidup ini ngecek dia tiba-tiba lu nih iseng cek kekentalan darah gitu kan, enggak. Iya kan? Iya. Jadi yang pasti cek yang standar lah, kolesterol segala macam gitu. Nah dari situ akhirnya gue tahu bahwa ternyata gue ada kelainan darah, tapi genetik nggak mungkin dari bokap nyokap gue, tapi mungkin juga dari atasnya lagi, kakek nenek dan lain-lain. Dari situ ya gue sekarang darahnya nggak boleh kental, nggak boleh beku. Jadi gue makan obat pengencer terus. Pantangannya apa tuh Gi? Dari segi makanan mungkin selingkuh nggak boleh tuh. Apa? Selingkuh. Oh beda ya itu. Salah. Kalau ini satu informasi yang rada unik juga. Kalau masalah ternyata kekentalan darah, lu justru nggak boleh makan yang ijo-ijo. Jadi kayak bayam, sayuran-sayuran, nggak boleh itu, minyak zaitun gitu-gitu katanya nggak boleh terlalu banyak, gitu. Tapi kalau gue karena dibantu sama obat lah, gitu. Jadi akhirnya ya gue juga. Kalau yang lain gue makan apa aja makan akhirnya. Tapi kalau nggak salah, akhirnya kejadian 2 kali kan gitu. 2016 gue kena serangan kedua. Nah, ini nyambung karena yang pertama sebenarnya sudah oke. Tapi, nah ini gue ada satu efek. Setelah 2012 itu sebenarnya gue divonis untuk tidak boleh lagi bermain olahraga yang berbenturan. Basket berbenturan nggak? Pasti. Sepak bola berbenturan nggak? Pasti. Iya. Nah itu olahraga yang gue suka padahal kan. Kalau olahraga malam? Nah, berbenturannya tapi lembut. Oh lembut. Iya betul. Oke. Kira ambil minum. Suka nabrak lantai, nabrak tembok. Iya betul. Sama suara aja kan. Oh, suara aja. Kejek. Iya betul. Nah, jadi ini nyambungnya adalah gue tidak boleh olahraga yang berbenturan. Kenapa dok? Gue nanya. Karena sejak lu makan obat pengencer darah, lu kalau luka darah lu akan keluar terus, kan encer. Iya. Gitu. Jadi itu yang berbahaya. Kalau darah keluar terus kan bahaya buat kita, bisa meninggal. Gitu. Iya. Jadi jangan sampai olahraga yang berbenturan. Tapi gue jujur, gue bandelnya itu adalah itu olahraga kesukaan gue nih dua-duanya, basket sama sepak bola. Gue kalau ninggalin itu, kata dia, itulah berenang. Nggak asik banget. Yoga. Aduh, gue nggak tiba-tiba. Terjun payung. Gue kalau gini kan anjing. Kan kok kita gini, gue basket dulu ya. Asik kan. Gue berenang dulu. Apaan berenang dulu kan nggak. Gue nggak street culture banget. Andre. Gitu kan. Nah, gue karambol dulu ya. Karambol dulu lagi. Kacau. Nah, jadi gue tetap menjalani olahraga itu, tapi dalam arti gue berhati-hati. Oke. Tapi ngomong berhati-hati pun gue bisa berhati-hati. Orang lain yang sama gue belum tentu bisa berhati-hati kan. Sama kayak orang nyetir, lu hati-hati ya takut nabrak. Ada nggak lu kecelakaan karena ditabrak? Banyak juga. Jadi gue tetap menjaga itu gitu sampai akhirnya bener lah di 2016 ada kejadian itu. Main basket, gue rebutan bola nggak sengaja, gue lari mau ngambil bola, dia juga lari, tabrak, hidung gue retak. Tapi dorongnya keluar terus. Gue sampai bingung kenapa keluar terus ya. Akhirnya baru sadar, gue makan obat pengencer. Ini di Holce dia, bukan ya? STC. Oh di STC. Terus udah keluar terus. Akhirnya diberhentiin lah obatnya. Obatnya diberhentiinnya kelamaan. Nah, obatnya berhenti kelamaan, di satu sisi darah di sini
udah berhenti. Tapi di jantung kan gue butuh encer Iya, betul. Jadi orang yang bagai makan buah si malakama, di satu sisi udah ininya oke, di jantungnya gue butuh encer. Serangan kedua waktu itu gue pas banget deh lagi mau ibadah Paskah, ngantri ke gereja, gue kerasa keringetan terus. Dengan kondisi hidung patah. Udah sembuh. Oh, udah sembuh. Udah sembuh. Maksudnya retak hidung tuh kan butuh waktu, tapi udah keluar rumah sakit. Oke. Kata gue kok nggak enak, tapi gue udah istri gue ambilin minum, tapi gue udah ngerasa ini kayaknya serangan deh. Gitu. Cuman gue ya itu Tuhan baik intinya. Kalau kita semuanya karena anugerah Tuhan ya. Betul. Tuhan baik. Gue tuh sempat nyelesain dulu ibadahnya. Selesai ibadah, makan dulu siang sama anak gue. Anak gue Enzo tuh baru belum setahun. Iya. Dari situ yaudah ya kita cek aja yuk ke rumah sakit. Ke Medistra lagi ke rumah sakit. Bener dicek enzim jantungnya udah tinggi, langsung ICU. Waduh. Gitu. Nah itu serangan jantung kedua. Dari situ ya gue sekarang ya harus lebih berhati-hati dengan apa ya, dengan aktivitas gue gitu aja. Faktornya berarti karena si hidung itu ya, kalau mungkin lo nggak berbenturan, iya, lo nggak minum obat untuk. Betul. Makanya gue nggak boleh luka yang lain-lain lagi sebenarnya, ya kan? Gitu. Tapi luka hati enggak dong. Luka hati enggak lah, sekarang udah malah lu kayaknya yang bikin luka. Itu dulu. itu dulu. Iya. Basket nih, bahas lo nih nggak ada habisnya nih. Dari rumah lo ada ring basket aja, itu udah ngebuktiin kalau gue jadi tetangga lo anjing. Basket banget tuh orang, jedak jeduk. Karena cita-cita gue juga punya rumah mau 8 basketnya sih. Lo punya tim basket sendiri, Happy Ballers, lo punya lapangan basket. Iya, Happy Ballers sebenarnya punya ya bareng-bareng lah ya. Iya, nggak ada yang punya satu orang, tapi ya intinya sampai sekarang ya masih berjalan aja gitu. Iya. Tapi buat gue yang tadi udah gue kasih tipis-tipis di depan adalah Ogi juga identik dengan kata-kata vonis. Iya. Betul ya? Betul. Ada vonis yang satu ini juga nggak bagus, yaitu lo sempat masuk penjara nih. Betul. Kalau gue mendefinisikannya, wah ini sebenarnya kalau pikir-pikir lo gara-gara basket lagi lo. Iya. Lo gara-gara basket berurusan sama yang berwajib sampai lo harus divonis akhirnya bersalah. Iya, nah. Gitu, iya. Gue nggak mau cross check ke kanan ke kiri, gue langsung tanya sama lo aja gitu. Sebenarnya kronologisnya seperti apa tuh? Oke, suka nih gue kronologisnya. Halo Pak Polisi. Kronologisnya adalah waktu itu gue baru aja pulang sama Andovi, sama Jovi, sama Kemal dari NBA China. Oh ya, yang ketemu Dr. J. Yang ketemu Ray Allen, betul. Yang ketemu Ray Allen sama Dr. J, betul. Nah itu setelah itu gue waktu itu gue siaran radio ya, masih siaran radio, terus udah gue pulang, terus gue promo film gue waktu itu lagi-lagi Ateng. Iya. Baru keluar poster, udah gitu udah. Nah di situ tuh gue udah pulang, pokoknya gue pulang harus nonton Asian Para Games. Jadi setelah Asian Games tuh Asian Para Games kita tuan rumah. Iya betul. Gue salah satu yang mensupport Donald Santoso dan kawan-kawan wheelchair basketball. Kata gue game pertama gue waktu itu lagi di China, gue nggak bisa nonton, game kedua nggak bisa, berarti gue harus nonton nih yang pas gue bisa. Waktu itu lawan Iran kalau nggak salah. Jadi gue harus datang. Jadi gue cepet-cepet beres siaran, bikin konten sama radio. Setelah itu gue langsung berangkat. Nah pas itu gue beli tiket seperti biasa. Nah pas beli tiket orangnya di tempat. Ya ini kronologis detailnya sih. Jadi walaupun akhirnya vonisnya gue bersalah ya udah. Cuman waktu itu gue mau beli tiket, tiba-tiba kata orangnya, Mas Ogi, ya karena gue di basket lah ada banyak yang kenal lah ya. Mas Ogi kita tutup dulu ya karena dalam penuh. Oh ya. Tapi penuh beneran? Emang penuh. Gila, parah. Jadi itu juga satu hal yang mengembirakan ya buat gue, wheelchair basketball penontonnya penuh. Terus oh iya ya. Cuman karena gue kan belum nonton ya, gue tuh masih gini, Mas, 2 orang aja, gue sama waktu itu ada asisten pelatih timnas, coach Manto. Terus ya bentar Mas, saya cek dulu ya, gitu. Terus udah akhirnya bisa Mas, bisa katanya udah ada tempat. Oh yaudah oke. Ya udah gue mau beli, harga tiket 100.000. Nah pas gue mau beli itu, menurut pandangan gue ada oknum yang menjual tiket juga nih, mau nggak gitu. Yang lo lakukan saat itu adalah
Gue enggak, tapi gue nggak ngeliat dia pakai baju seragam. Jadi gue enggak, gue tetap belilah ke Loket. Udah pas lagi jalan itu, si oknum itu sambil jalan juga gue ngeliat, loh, berarti nawarin gue kok, ini orang kok pakai seragam. Iya. Nah, gue ya itulah muncullah karena kecintaan gue sama basket. Terus langsung pemikiran gue, itulah yang gue tulis di captionnya, mungkin sampai sekarang pun captionnya masih ada lah di media-media. Kok ini Asian Para Games loh, orang disabilitas, kok masih aja sih ada. Kalau gue menganggap ada oknum yang seperti itu gitu loh, jual calo lah gue menyebutnya. Iya betul, calo. Gitu. Nah akhirnya disitulah gue mengeluarkan kamera, gue videoin, dan akhirnya gue posting lah kira-kira gitu. Dengan, nah ini satu pelajaran sih buat teman-teman semua juga, adalah dengan caption yang sudah sangat hati-hati sebenarnya. Apa tuh Gi? Lu masih inget gak? Ingat, caption gue adalah atas kecintaan gue sama basket dan kecintaan gue sama Indonesia, karena gue pernah membawa timnas basket putri SEA Games, bla bla. Tapi sangat disayangkan gue melihat oknum, gue bilang gini, tulis oknum, titik-titik, ini oknum ya, 2 kali gue tulis. Tapi ternyata itu tidak menyelamatkan gue juga dengan caption oknum itu. Di postingan lu ada orang tersebut? Ada videonya kan. Videonya ada, oke. Ada. Oke, Gitu. iya. Udah dari situ ya pokoknya ternyata apa yang gue kira mengenai orang itu calo ternyata menurut menurut yang berwajib. Menurut yang berwajib ternyata bukan. Dia itu cuma refund tiket gitu. Jadi akhirnya karena gue masuk ke undang-undang ITE yang selalu jadi perbincangan, ya gue gue dituduh dengan pencemaran nama baik. Terus juga ada waktu itu sempat tuntutannya adalah 28 ayat 3 ya, yang gue ada rasa benci terhadap SARA antar golongan dan lain-lain. Jadi makanya gue akhirnya ditahan, nggak pulang lagi itu Oktober 10 ya. Oktober 11 gue nggak pulang lagi sampai Maret. Jadi abis nonton basket, beres, langsung? Iya. Saat itu juga? Saat itu juga, cuman gini, ada proses yang mungkin singkat cerita ya, ada proses gue ketemu dulu sama pihak berwajib, gue menjelaskan, gue gini-gini, gue tidak punya niat jelek, tapi ternyata apa yang gue jelaskan juga dianggapnya, ya udah lo kena. Gitu. Nah sudah jadi bubur nih Gi. Ya. Gitu. Jadi, ya oke. Ya, akhirnya udah, cuman akhirnya gue bersyukurnya adalah gue jadi belajar mengenai hukum di Indonesia, belajar mengenai undang-undang ITE yang selalu jadi perbincangan sampai saat ini. Pasal karet. Orang nyebutnya pasal karet. Dan buat gue, iya. Jadi di saat syuting ini berlangsung, Pak Presiden lagi mau merevisi. Iya. Nah dari kacamata lu gimana tuh undang-undang ITE di Indonesia? Iya, emang bisa dimanfaatkan dari berbagai sisi. Bisa dilihat dari sudut pandang berbagai sisi. Jadi dibikin untuk ngejeblosin orang bisa, tapi untuk menyelamatkan atau untuk menjaga juga penting. Yang Pak Jokowi bilang betul. Undang-undang ini memang harus ada untuk menjaga supaya orang dalam bersosial media punya aturan. Setuju. Ya di dunia ini emang harus ada aturannya. Ya. Tapi emang cukup sulit. Mungkin orang-orang yang ngerti hukum lah yang lebih pinter ya untuk bikin rancangan undang-undangnya supaya jangan sampai bisa dibelokin. Karena gini, makanya kenapa sekarang sangat gampang saling lapor. Betul. Gue bilang lu anjing, lu tersinggung, lu bisa lapor gak? Bisa. Oke. Lu lapor, gue akan ingat-ingat lagi nanti anjir, lu juga dulu pernah kayak gini, gue akan lapor balik. Gak ada. Udah bisa. banyak, iya. Makanya kenapa ini gue ada pesan juga dari teman-teman cybercrime selalu bilang bahwa mereka itu kewalahan dapat laporan untuk hal-hal yang penting sampai yang tidak penting. Iya benar. Gitu loh. Oke. Kira-kira gitu. Jadi ya, cuman intinya adalah gini, gue sudah divonis bersalah, artinya apa? Gue bersalah. Setelah bersalah, ada konsekuensi yang harus gue tanggung. Gue menjalani itu selama 5 bulan, 2 bulan gue di Polda, 3 bulan di Salemba. Satu pengalaman yang tidak mengenakan. Pasti. Apalagi gue tidak pernah kepikiran kok bahwa Ogi, gue tuh nggak pernah ada ceritanya lah kalau Ogi berbuat nggak bener atau ngaco gitu ya. Betul. Gitu. Lu juga dari kenal gue nggak pernah dengar cerita yang jelek tentang gue. Pasti. Jadi gue aja nggak pernah nyangka gue masuk penjara, apalagi keluarga gue, nyokap bokap gue juga waktu itu begitu stres.
Betul. Waktu itu juga istri Pasti. gua. Iya, gitu, iya, nah. iya. Pertanyaan gue, Nah, kalau ada momen serupa di masa depan, iya. 2023 deh nih, Oke. Indonesia FIBA Iya. World Cup ke bagian Amerika lagi. Iya. Lu lari tuh. Ada oknum lagi. Apakah lu melakukan hal yang sama? Gue cuma ngomong gini, Pak, saya nggak mau masuk lagi nih, mendingan gak usah jual. Gitu gak. Karena buat gue Iya. gini, ini lepas dari teman, buat gue memang satu sisi lepas dari itu musibah buat Ogi ada orang yang vokal Iya. dan dia pahit-pahit, bagus-bagus. Iya. Iya, gue tahu betul. Iya, jadi gue tertarik karena ada juga di situasi itu gue tidak menyesal sih walaupun gue bersalah, gue akan melakukan hal yang sama kalau ada oknum seperti itu. Nah sekarang gue tanya sama lu, Gi. Sekarang gue sudah tahu caranya aja. Oke. Caranya adalah gini, tidak emang bener. Banyak orang ngomong jangan segala sesuatu gampang diposting di sosial media, itu bener. Iya sih. Jadi artinya waktu itu gue menanyakan itu waktu gue sama penyidik nih sebelum gue dijeblosin kasarnya, Iya, sebelum iya. gue ada surat penangkapan gitu ya. Dia bilang, gue nanya kan, Pak, jadi kalau saya ngelihat yang kayak gitu atau saya ngelihat sesuatu yang nggak bener nih tentang siapapun ya yang mau berseragam ataupun siapa, saya harus gimana? Saya harus Ya gimana, jangan benar. posting, kamu laporkan sama atasannya, biar atasannya yang Masalahnya yang sudah-sudah. Nah, udah kalimat lo itu yang gue bilang juga. Iya. Terus kata dia, enggak, kita pasti urusin kok. Gitu. Nah, tinggal kita memberikan kepercayaan apakah benar diurusin atau enggak. Masalahnya tinggal bagaimana instansi pemerintah memberikan kepercayaan kepada pemerintah kepada masyarakat. Iya. Gimana supaya kita percaya sama mereka. Intinya gitu kan. Iya. Kenapa kita kayak gitu? Karena mungkin kita nggak percaya. Iya. Karena kita nggak percaya benar. Ya gitu. Jadi sekarang gue udah, apalagi sekarang gue bersyukur, gue sekarang punya banyak temen polisi, teman-teman cybercrime, sampai hari ini gue masih kontak-kontak. Oke. Teman-teman di tahanan Tahti yang jaga gue polisi, gue masih akrab, masih banyak teman, gue masih kontak-kontak. Semuanya sekarang sampai bukan polisi, teman-teman yang mantan napi, kan gue di dalam, gue masih suka reunian juga. Wah itu seru juga tuh Gi kalau lu bikin Seru abis. konten, jadi kayak film-film Iya. Grand Theft Auto. Iya. Wah anjing Ogi temennya tato. Yang gue belum kesampaian dan gue masih akan kejar adalah gue bikin one-on-one di dalam Salemba, di dalam rutan. Wah gue dukung tuh. Karena Urban pernah bikin coaching klinik di penjara anak. Oh, oke. Gua Iya. sama Riko Haleluya Iya. pernah coaching klinik. Jadi kalau ada itu Asik ya. Urban siap meliput. Oke, bener ya? Perlu apa Iya. aja? Iya benar. Karena gue waktu itu udah, tapi sekarang mungkin Ada di basketnya Gi? iya ada. Oh ada. Jadi waktu gue datang di Polda, di Salemba nih, ini kita ngomong setelah 2 bulan di Polda, 3 bulan Salemba, karena mereka tahu gue identik dengan basket. Ringnya baru 1 dibangun lagi jadi 1. Jadwal basket yang cuma seminggu sekali dibikin seminggu 2 kali. Dari situ gue bikin jersey rutan Salemba. Gue dibantu sama, kita kan banyak teman-teman ya Betul. yang support. Jadi kita bikin jersey rutan Salemba. Gue punya tim di dalam. Gokil. Gue punya tim basket. Gokil. Gua akuin. Lu bayangin, dia bikin Happy Ballers aja tuh udah. Semua orang mungkin udah punya tim selebriti lah ya, tapi Iya. dia realisasikan jadi Happy Ballers. Dan sekarang masih ada temen, ini Di penjara adalah bikin tim lagi. sipir lah, bukan sipir, kita sebutnya petugas di Salemba, Pak Zulfan. Pak Oke. Zulfan ini adalah yang suka basket juga bareng kita. Kemarin yang ngajakin, Gi, main dong ke dalam, kita masih main kok. Gue tuh masih suka sering suruh main di dalam. Gue mau ikutan di asli. Beneran ya kamarnya? Asli. Boleh kok, maksudnya tetap izin ya dengan Pasti. protokol pasti kan sekarang. Betul. Sampai terakhir ini yang menarik, gue sudah keluar, udah bebas. Tiba-tiba ada pertandingan persahabatan antara rutan Salemba sama KPK waktu itu. Anjir. Gua disuruh datang, suruh main buat rutan Salemba. Kata gua kan gua sudah keluar, lu alumni Gi katanya. Jadi gua udah masuk jadi keluarga besar rutan Salemba. Iya. Gitu. Itu pecah sih. Maksud gue lu bola basket dengan ambience di dalam penjara. Jam basketnya jadi ditambah gara-gara lu. Iya, itu seru betul. Anjing. Kasih gitu. Dalam waktu dekat kan nih kira-kira? Gak tuh karena Lo sekarang akan- Karutan sudah ganti, Oke. terus beberapa petingginya di situ ganti, berarti kan tetap harus ada izin lagi ya. Gitu. Cuman ya teman-teman yang
petugas-petugas yang basketnya gue masih banyak teman-teman di Salemba, gue mau say hi halo gitu. Jadi mungkin ya gue masih pengen melakukan itu sih. Cuman kan sekarang di saat pandemi ini emang pasti protokolnya akan lebih sulit gitu. Setuju. Nah lu bayangin tuh guys, kalau kita bicara achievement Ogi, MC segala macam tuh portfolionya udah kayak skripsi nih. Aduh, bersyukur. Cuma gue ada satu topik menarik yang lumayan jadi pertanyaan gue beberapa saat terakhir sih. Dari sudut pandang gue nih, basket di Indonesia menurun enggak, tapi upgrade juga enggak. Menurut gue. Iya. Menurut lo faktornya apa? Karena kita compare zaman 90-an ya. Iya. Ali Budiman Said, Felix Bindatu jagoan lu. Iya. The Lion. Iya. Itu anjrit, Hall A itu gila gitu. Betul. Esensi apa yang hilang? Secara tidak langsung karena gue jadi MC, terus gue jadi presenter TV-nya, terus gue terakhir pernah jadi manajer timnas basket putrinya. Jadi gue kan berkecimpung terus di basket ya, nggak pernah lepas. Gue sih melihatnya sebenarnya bagaimana siapa yang memimpin sih, balik lagi ya, siapa yang memimpin. Nah, menarik nih. Siapa yang memimpin olahraga kita, siapa yang memimpin organisasi basket kita, itu sangat berpengaruh. Balik lagi ke simple lah, perusahaan apapun, Urban dan lain-lain, yang menentukan visi misi plan semuanya adalah pemimpinnya, leadernya. Bisa Benar dong? Iya, yang menentukan itu. Betul. Jadi selama itu sesuai dengan visi misinya, sesuai itu dengan planningnya, tidak ada kepentingan pribadi atau golongan di dalam itu, tapi untuk kepentingan basket Indonesia, menurut gua akan berjalan dengan baik. Tapi kalau sudah mulai ada satu orang aja dari 1000, anggaplah 1000, itu kan persentasenya kecil. Tapi buat gue yang gue udah ngalamin, satu orang melenceng dari 1000 aja, itu akan sudah merubah merubah semuanya. Gitu loh. Jadi goals kita bisa tidak tercapai hanya karena satu orang. Pertanyaan gua, adakah orang tersebut di skena basket Indonesia sekarang yang lu bilang bisa berubah ini nih? Yang menurut sekarang banyak banget, justru malah kalau gue lebih melihatnya gini, gue tidak bisa menyebutkan kayak satu orang, tapi buat gue sekarang malah gue lihat banyak sekali anak-anak muda ya, yang lebih muda, yang justru memberikan satu semangat baru buat basket Indonesia. Pasti. Ini bagus nih. Pasti. Jadi gue cuma pengen udahlah yang yang pengalaman penting, tapi yang kalau emang lu sudah berumur ya, lu sudah lama di basket tapi lu tidak mengupgrade diri lu, mending kasih kesempatan yang muda deh gitu, yang muda, yang masih mau belajar, punya semangat. Menurut gue itu akan bisa merubah basket Indonesia dibanding kita memakai orang-orang yang lama gitu loh. Tapi dirinya sendiri punya gengsi yang tinggi, tidak mau merubah, tidak mau mengupgrade dirinya. Dan menurut gue sekarang banyak sekarang banyak yang punya hati besar buat basket. Betul. Punya uang juga, karena kita tahu di olahraga perlu uang. Betul. Dan kita kasih kesempatan lah harusnya sama orang-orang itu gitu. Atau tidak akan berjalan di tempat. Iya, akan berjalan di tempat. Sekarang kalau lu ngomong stuck, gue sih lebih ngeliatnya turun naik aja. Sekarang naik turun, mau ngomong di zaman NBL, IBL, Kobatama atau apa, ada turun naiknya. Sekarang makanya gue sangat optimis sama basket Indonesia saat ini sebenarnya. Apalagi IBL yang ditangani oleh Junas. Gue sangat kakak kelas gue itu SMA 3 tuh. Iya, Junas itu orang yang punya hati yang besar. Betul. Semangatnya juga. Ya. Tapi emang Tuhan memberikan kesempatan, terjadinya pandemi ini membuat dia stres kesian. Ya. Tapi karena dia orangnya merangkul semuanya, supportnya begitu besar terhadap dia. Ya. Nah ini yang paling penting sih. Karena buat gue basket kan olahraga tim ya. Jadi kalau lo mau one man show, nggak akan pernah bisa sampai kapanpun. Ya, nggak akan bisa. Makanya kenapa kita nih konten kreator basket ya. Sebelum lu ngomongin konten kreator nih, gue ngomongin basket karena gue bikin one on one, lu juga bikin basket, pebasket sombong bikin, Kelly Purwanto, Abraham Wenas dan lain-lain. Ini bagus karena dengan adanya itu
si sparknya, percikan-percikan basketnya tidak akan pernah hilang di Indonesia. Ekosistemnya makin bagus, gede, ya. ekosistem makin gede, basketnya maju, industrinya maju, yang kaya nanti kita semua yang ngurusin basket. Betul. Dampaknya ke kita lagi. Gitu. Nah, gue masih mau mempertegas. Gue tahu pertanyaan gue. Apa tuh? Iya. Balik pertanyaan gue tadi. Iya. Lu setuju basket kita lebih maju dulu? Dulu maju, iya betul. Dan lu tadi bilang tergantung visi misi dari si leadernya. Iya. Oke, zaman dulu sama sekarang leadernya beda dong? Beda. Lu lebih suka yang mana? Beda-beda kan dulu, jadi gua ngalamin di zaman 2015 aja waktu gua jadi manajer SEA Games. Itu perpindahan dari Pak Anggito Abimanyu ke Pak Dani Kosasih. Dani Kosasih ini ketua Perbasi saat ini ya. Udah 2 periode berarti nih sekarang. Dia orang yang ngerti basket. Orang yang cinta basket, dia seorang pelatih juga. Pak Anggito Abimanyu orang yang senang basket, ngerti basket, tapi dia ngerti manajemen juga. Buat gua untuk menjadi seorang leader apapun di semua bidang olahraga, termasuk waktu gua jadi manajer, gua bikin buku juga bahwa gua bilang untuk menjadi manajer sebuah tim, lu harus menganggap tim itu adalah perusahaan. Jadi mengelola sebuah tim olahraga atau mengelola sebuah organisasi olahraga sama seperti lu mengorganize sebuah perusahaan. Wah, sepakat. Berarti gue bisa kali ya kalau tim sepak takraw gitu. Akhirnya gue kayak gini, kemarin nih seru nih nyambungin lagi, gue sering ngikutin berita-berita saat ini. Banyak yang pro kontra pada saat Menteri Kesehatan bukan dokter kemarin. Iya, betul. Ya kan? Satri Safal ya. Iya. Buat gue, gue tidak banyak mengerti soal ilmu kedokteran. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya apa yang benar si Menteri Kesehatan bilang. Dia jadi manajernya, dia memanage-nya, dia yang mengatur sistemnya. Ya, untuk dia mengerti masalah kesehatan dan lain-lain, dia akan terus belajar. Belajar ya. Jadi yang penting dia nggak sok-sokan, gue nggak mau tahu soal itu, enggak. Kita mau belajar karena kan sama-sama. Jadi gue setuju banget untuk menjadi seorang leader atau pemimpin, nggak harus lu dari memang bidang tahu banget soal itu. Gitu. Kayak NBA Adam Silver. Iya. Mungkin belum tentu dia main basketnya. Iya, betul. Iya, benar. Dia waktu yang Menteri Kesehatan buat gue tangan kanannya dan lain-lain. Dia macam-macam pasti. Yang dokter ada nggak? Pasti ada juga, karena yang emang urusan sama virus dan lain-lain udah pasti harus dokter. Betul. Tapi dia juga akan ngobrol. Ya. Cuman dia akan membuat sistemnya. Sistem itu akan dibuat, akan bagus pada saat dia punya sisi leadership dan juga ngerti mengenai manajemen. Iya. Gue masih belajar. Makanya gue nulis itu di buku gue, teman-teman. Gue selalu ngomong soal buku gue yang gak laku itu. Beneran. Jadi bukunya soal timnas. Jadi gue jam dari penonton jadi manajer timnas. Iya. Kenapa gue nulis itu? Karena 18 tahun gak pernah dapat medali basket putri. Betul. Waktu gue pegang 2015 dapat medali perak. Waktu itu adalah terbaik setelah tahun 91. Jadi 24 tahun. Dan buat gue itu, walaupun hanya medali perak, bukan emas, tapi itu udah jadi satu prestasi dan satu kebanggaan buat gue dan tim. Pada saat itu dan sampai sekarang masih gitu loh. Jadi buat gue waktu itu mencatat, membuat 6 filosofi Ogi, bukan filosofi kopi ya, 6 filosofi Ogi waktu itu. Apa aja tuh, Gi? Oke, teamwork itu udah pasti, namanya kita olahraga basket. Dan ternyata nggak cuma makanya kenapa berbahagialah kita anak-anak yang senang olahraga, karena kita selalu diajarin mengenai teamwork. Teamwork ini bisa dilakukan di semua usaha apapun. Setuju. Gitu, dia teamwork. Yang kedua, karena gue bilang ini filosofinya, karena kita sudah 18 tahun nggak pernah dapat medali. Kalau kita cuman teamwork dan kerja saja, kita nggak akan maksimal. Kita harus kerja keras, yaitu hard work. Kerja keras. Teamwork, hard work. Iya, kerja keras. Nggak bisa kalau kerja doang, hasilnya akan sama kayak SEA Games sebelumnya. SEA Games sebelumnya pun kerja, tapi mungkin lu kurang keras. Hard work. Terus yang berikutnya adalah confidence.
Confidence tuh ke diri sendiri. Lu harus percaya sama diri lu sendiri bahwa lu sebagai pemain timnas, artinya lu adalah 12 dari ribuan pemain putri yang ada di Indonesia yang dipilih. Betul. Lu harus percaya sama diri lu, harus percaya sama skill lu. Itu paling penting. Kalau lu nggak percaya sama diri lu sendiri, gimana lu bisa percaya sama pemain lain atau sama pelatih? Nah, yang berikutnya nyambung masalah trust, saling percaya. Trust itu percaya juga kan. Betul. Kalau confidence lebih ke percaya ke diri sendiri. Trust ini penting. Antar pemain butuh trust, pemain ke pelatih butuh trust, pelatih ke pemain butuh trust, pemain ke manajemen butuh trust, pasti. Pelatih ke manajer butuh trust, semuanya. Ada trust, ada chemistry. Yes, gitu. Akan ada chemistry. Itu tadi. Jadi udah confidence, trust. Berikutnya kita tuh Indonesia, pegang ada Garuda di dadanya. Butuh kebanggaan, pride kita ada harus. Karena kita bukan mewakili kota, bukan mewakili klub, tapi ini mewakili negara. Harus bangga dengan merah putih dan Garuda di dadaku itu. Jadi kita harus ada kebanggaan itu. Makanya kenapa ini sedikit, kenapa gue bilang harus bangga, makanya kenapa waktu itu gue merubah logonya. Gue merubah visi misinya. Kenapa? Logonya begitu penting. Lu punya usaha urban, logo itu penting. Iya kan? Bener. Tulisan itu penting. Ada filosofinya. Desain itu penting. Betul. Kalau logo lu keren, ya, lu pakai bajunya mau nggak? Mau. Tapi kalau logonya nggak keren, malu nggak pakainya? Males sih. Makanya gue bikin logo timnas waktu itu, Sri Kandi, pakai bola basket segala macam, supaya lu aja bangga. Kalau lu bangga, nanti balik lagi ke merchandising. Orang lain juga mau beli. Karena dipakai sama pemainnya. Tapi lu sendiri nggak mau pakai, siapa yang jadi marketingnya? Setuju. Gitu. Itu juga yang gue terapin si di Urban sih. Iya, betul. Udah pasti itu. Dan udah bener gitu loh. Itu kelima. Yang keenam, satu. Semua bisa lu lakukan kalau lu fun, happy. Itu dia. Gitu. Fun tuh, lu datang ke tempat latihan, lu happy. Lu ke tempat pertandingan, lu happy. Karena gini, pada saat lu pelatih ngasih strategi begitu banyak, ngasih pola yang begitu banyak, tapi pada saat lu tidak senang, tidak happy, tidak senang sama suasana tim, tidak senang sama timnya, tidak senang sama pelatihnya, apa, jalan nggak akan jalan. Itu juga berlaku di dunia kerja gitu. Iya, sama. Jadi kalau lu fun ngelakuin pekerjaan lu di kantor, waktu aja nggak kerasa. Iya, walaupun bos lu kasih deadline, tapi lu senang nggak berasa. Betul. Funnya itu penting, betul. Makanya kenapa gue menulis itu emang di apa ya? In terms of sport di basket, tapi ternyata kalau lu rasain ini sebuah manajemen yang bisa dilakukan di semua bidang. Iya. Masih belajar terus gue. Oke, tambah lagi motivator nih guys. Iya benar, tapi benar itu adalah filosofi yang memang berlaku di semua aspek bidang sih. Betul. Olahraga, industri, pekerjaan semua. Oke. Nah ini kalau sudah berjalan semua, mudah-mudahan bisa sesuai target gitu ya. Iya, gue ini selalu gue sharing juga ke teman-teman, siapapun gue selalu nggak mau pelit info. Termasuk kayak sekarang manajer timnas muda kita Batam. Betul. Kan gue sering ngobrol, itu pun yang pengalaman gue sharing ke dia. Mungkin bisa sesuai. Buat gue balik lagi, kayak dulu juga gue dapat terima masukan. Gue dulu waktu jadi manajer, yang gue lakukan adalah gue ngobrol sama manajer basket lainnya. Gue sama Ucok dulu, PJ. Ngobrol sama Kokim Hong, ngobrol sama DBL. Gue ajak ngobrol, banyak masukan dari mereka. Terus ngobrol sama Itop, karena Itop CLS salah satu yang mensupport lah. Banyak masukan. Pep Guardiola. Beda dong. Beda. Alex Ferguson juga, sama-sama AS. Iya dong. Nah, mereka ngasih masukan, cuman buat gue akhirnya tinggal gue yang menentukan dengan filosofi itu, masukan mana yang masuk, mana yang enggak. Dan gue karena banyak masukan, banyak kritikan, lo filter. Iya, itu bagus. Jadi gue sekarang masih belajar terus untuk terima kritikan. Iya. Karena kalau kita terus pengennya dapat yang enak-enak doang, lu gak akan pernah belajar. Setuju. Itu filosofi itu juga diterapin sama Kobe Bryant tuh. Iya. Dia haus banget sama ilmu, Jordan ditanyain aja terus. Iya. Jadi malu bertanya sesat di jalan tuh masih berlaku sampai sekarang. Betul. Iya. Gokil. Nah, Gi. Iya. Lanjut nih. Boleh dong. Topik berikut. Apa? Gue salutin di lu juga karena memang lu orangnya
asik kali ya. Hampir semua narasumber lu udah pernah. Iya. Ariel Noah Udah. sampai Miley Cyrus aja lu udah. Pertanyaan gua, ada nggak satu calon bintang tamu yang sebenarnya lu mau tapi dianya nggak mau? Kalau ada siapa? Kalau nggak ada nggak mau. Dianya nggak mau ya. Iya. Jadi kayak sorry Gi. Gofar nggak mau basket. Karena nggak bisa basket, gue bisa jawab tuh. Cuman dia mau, gue undang dia udah mau. Cuman dia nanti dia mau. Gigi gue mau Gi. Jersinya udah siap. Anjir. Jersinya udah siap. Gofar udah ngomong karena dia seneng 666. Betul kan? Bener kan? Iya emang setan dia. Iya setan dia. Iya. Jersinya udah ada di rumah gue. Iya. Harusnya gue bawa kesini gue kasih lihat. Bener. Jadi karena lu sahabatnya. Udah dia udah mau. Cuman Gi gue nggak mau kalau basket kata dia. Cuman gue mau nyiapin. Gue tetap akan bikin konten sama dia. Gue boleh ngomong di sini. Gua beli kamera, gua belajar vlog pertama itu karena Gofar. Gua ngobrol sama Gofar. Jadi gua pasti harus ngundang dia. Terus gini, kita ngomongin kartu basket aja karena dia punya kartu basket. Betul. Bener ya? Betul. Kata gua ya oke. Cuman dia nggak mau basketnya one on one. Oke. Bantuin ya, kita paksa. Tapi kalau dia basket kayaknya lucu juga, kita paksa. Iya. Kalau lo main horse di. Iya gitu Jadi aja. Jadi nggak usah main adu. Iya. Nggak usah main apa? Satu lawan satu main gitu Iya. ya. Oke Far itu ya. Gitu. Padahal mah dia bisa lah, bisa. Dia aja nggak mau. Terus yang udah oke lagi adalah next adalah Helmi Yahya. Oke. Tapi dia sudah siap untuk di lapangan basket. Tapi gue mau nggak mau basket kata ya udah nggak apa yuk karena gue banyak banget gue mengidolai dia. Ya, Gue menjadi presenter basket. Betul. Bahkan gue kadang-kadang kalau dengar kalimat-kalimatnya kalau jadi komentator gue nyontohin dia loh. Iya. Gue banyak loh yang gue nyontoh banget loh dari Iya. dia. Makanya gue banyak belajar dari dia gitu. Yang gue pengen tapi belum kesampaian adalah Pak Jokowi sih. Gue pengen banget. Iya. Tapi udah pernah Main coba? bola pernah, main sepak bola bareng sama Pak Jokowi. Iya. Main basket belum. Jadi 3 nama itu ya, Iya. yang ada di list lo ya. Iya. Gofar. Sebenarnya ada satu lagi, salah satu pemimpin partai. Oke. Sudah oke. Harusnya di waktu itu di 17 Agustus. Gue tahu nih. Iya, kayaknya gue pernah cerita juga. Tapi dia lagi ya namanya mungkin politisi ya, lagi sibuk. Tapi Si pemimpin partai ini emang bisa anak basket. Iya, tahu gua. satu lagi kita kasih clue-nya lah. Dulu kuliahnya di Boston. Ya udah, ya tahu. Iya. Iya benar. Gi, Iya. kita kasih knowledge lagi buat teman-teman. Boleh UB dong, nih. boleh asik-asik. Sebutkan 5 pemain Indonesia Suka nih gue. favorit lo di tahun 90-an yang istilahnya kalau lu battlein dengan timnas sekarang kasih perlawanan. Starting 5 Oke, Lolik dulu. Buat gue Lolik 1. pasti. Ali Budimansyah. Romy Chandra. Ketiga. Rico tuh udah di zaman sekarang ya. Iya, dia 2000-an. Ya, oke, ini 90. 90. Inal. Oh jelas, AF Rinaldo. Kurang center kayaknya nih. Center atau center sih. Shooter. Center ya. Ini center ya belum ya? Di center belum sih, tapi terserah. Ini kan pilihan lo. Udah 4 nih, Ali Budimansyah, Loli, AF Rinaldo. Siapa tadi satu lagi? Gepeng. Gepeng. Iya. Oke, tampil itu enggak? Udah ada Inal. Udah ada Inal. Oke. Packing Day 2000-an. Shooter lah. Kayaknya Shooter butuh. lah. Gua kalau orang gedenya sebenarnya kan tadi udah ada si Lolik, udah ada Gepeng. Gepeng SF bisa ya. Bisa. Small forward kan. Nah, gue kayaknya nggak orang gede sih. Gue lebih kayak Guard aja. Antara Lucky Pinontoan, Oke. Hakim Rahman? Raymond Manuhutu sebenarnya. Pilih satu Gi. Anjir pusing gue. The best starting 5 90s versi Ogi yang sepertinya siap melawan Brandon Jawato dan kawan-kawan. Bentar. Satu lagi siapa? Tapi gue 4 orang itu sama. Gue juga sama tuh. Kita berarti emang kita di zaman yang sama tuh pasti Iya. gak akan jauh-jauh sebenarnya. Benar, iya. Aduh di Panasia cuman ada Tike, Thomas Teddy,
sama Tapi Kiki Susilo. Dike nggak pernah tembus timnas ya, kalau tidak salah, betul Nggak, kan? kayaknya nggak. Iya, iya. Satu lagi, Gi. Shooter nih lu maunya berarti? Shooter kayaknya gue sih mendingan shooter, sekarang belum ada yang tajam banget shootnya. Rifki? Enggak. Oh iya, Rifki juga sih. Tapi sepertinya ada nama lain. Enggak, masih bingung gua ya. Oke. Tapi benar diingetin juga ada Muhammad Rifki ya. Kalau gua suruh. Oh, atau ini. Coach Ito. Coach itu oke, tapi kan karena Oh, iya. posisinya udah ada Lolik, Udah gua ada mendingan Lolik. buat taruh Lolik dia yang Iya. badak gitu. Sariza? Ijal point guard. Point guard. Iyalah ya. Bener gak sih? Iya benar. Anjir. Gua pecinta aspak sih sebenarnya dari zaman dulu karena Gua gua juga nonton sih. Asaba. Oh, sorry, Felix Bendatu. Iya. Oke, udah. Gua Felix Bendatu. Itu menurut lo lawan Arki Wisnu dan kawan-kawan menang nggak? Di prime time? Aduh. Rame lah. Rame. Gak bisa rame. Menang nggak? Menang nggak? Tanpa ini ya, tanpa naturalisasi ya. Oh iya. Iya kan? Iya, tanpa berani Menangnya jawab, dulu. Menang gepeng Budi dan kawan-kawan. Oke. Satu lagi nih. Dari biasa gue yang nanya gini nih ke kalau mana gantian. Gila Kemarin gua. gue dibikin mikir. Iya. Derek Michael menyamakan prestasi Ali Budimansyah, anak SMA yang masuk timnas senior. Iya. Tapi gue punya kacamata berbeda. Kalau menurut gue, tetap lebih sakti Budi sih saat itu. Oke. Menurut lo? Iya. Derek Michael dengan Ali Budimansyah di umur SMA. Zaman aja yang berbeda. Artinya gue bukan klise ya, tapi zaman sekarang emang yang utama dan sangat kerasa adalah size. Ya. Size tuh benar-benar saat ini ya buat gue Menjadi faktor. faktor penting sekali Ya. untuk tim-tim nyari pemain yang tinggi. Makanya kenapa itu sudah dilakukan sama Satria Muda bertahun-tahun, cari pemain udah pasti yang tinggi. Betul. Kalaupun kecil benar-benar istimewa sekali. Betul. Gitu loh. Kayak Hadianus ya. Hadianus atau Coke Ya. gitu. Nah, cuman jadi ya buat gue dari Michael ini yang paling penting adalah gue belum bisa menilai gimana karena gini, yang paling penting dia harus benar-benar berkompetisi dulu. Kita bisa tahu Budi kayak gitu karena kita sudah lihat Budi berkompetisi. Iya sih. Gue jujur gue belum melihat Derek Michael berkompetisi buat gue Di level tertinggi. Di level tertinggi. Karena kalau di level dia kemana ke Jurnas dan kawan-kawan, ya semua anak-anaknya di bawah dia tingginya. Setuju. Gitu. Ya. Pada saat dia sudah bisa berkompetisi, apalagi kita bahkan kita harapan kita melihat dia berkompetisinya di luar. Iya. Dari situ kita akan bisa melihat. Dan ada kemungkinan Derek Michael akan lebih baik dari Budi. Bisa. Kalau kita sudah bisa lihat kompetisinya. Bagaimana Derek Michael berkompetisi. Tapi sampai saat interview ini berlangsung, dia belum lebih baik dari Budi. Belum. Oke. Iya. Oke Gi, sekarang buat temen-temen nih yang Oke. mau punya cita-cita sebagai pemain basket di Indonesia, buat adik-adik kita nih, Bang Ogi bisa nggak sih gue tuh hidup dari bola basket di Indonesia? Kira-kira lo ada kata-kata petuah apa nih buat temen-temen nih? Lu kenapa dulu nggak jadi atlet basket? Gak ada duitnya. Tuh, lu udah jawab. Iya betul. Oke, terima kasih. Oke. Enggak. Gitu kan maksudnya. Tapi kalau mau ditutup tadi, oke. Enggak, gue tetap harus ngomong gini. Karena kan kita tetap harus memberikan semangat, motivasi untuk teman-teman kita yang emang bakatnya adalah di olahraga, apalagi di basket gitu. Banyak yang punya cita-cita menjadi pemain klub profesional, pemain timnas gitu. Musim 2 tahun belakangan emang buat gua ada peningkatan dari sisi keuangan. Baru 2 tahun ya? Baru 2 tahun lah. Oke. Kalau gua lihat ya. Maaf kalau salah dari sudut pandang gua. Sekarang sudah mulai banyak pemain-pemain yang digajinya sudah layak gitu loh. Layak itu berapa tuh Gi? Banyak teman-teman. Puluhan deh. Puluhan Tuh di atas 30. Di atas 10, di atas 10, Belasan dong. Di atas 20? di atas 20 ada. Nggak banyak. Udah lumayan sekarang. Kalau dulu paling cuma 1-2 orang.
Mungkin sekarang udah 5. Beda dikit ya. Enggak. Sekarang 5. Iya. Enggak, tapi nyampe 10 orang nggak sih, Ki? Pebasket kita yang bergaji di atas 20. Detailnya sih gue nggak tahu ya, karena kan gue juga nggak pernah benar-benar lihat gitu, nggak pernah. Cuman menurut gue sekarang sih di atas 20 mungkin ada ya, 10 orang kan mungkin ada lah. Iya. Dibanding dulu yang mungkin cuma 1 orang atau 2 orang gitu. Nah, cuman yang gue pikirin adalah gimana yang bawahnya juga naik. Karena yang bawahnya yang masih belum layak pun banyak. Karena dengan dengan embel-embel bahwa gaji pokok segini, terus karena lu tinggal sekolah lu biayain, ya itu jadinya dihitung, ngerti nggak? Betul. Jadi gaji lu 1,5 juta, terus kan lu nginap segala macam itu kan buat 3 juta. Kan ditanggung Itu 3 juta, jadi udah 4,5, udah UMR dong. Iya. Nah menurut gua harus beda tuh masalah fasilitas tuh. Beda sama itu gaji. Beda, benar. Kalau menurut gue pengennya sih harusnya kayak gitu. Cuman itu pasti akan dipikirkan kok sama IBL ya. Gitu. Sip. Di kalau teman-teman mau beli buku lu masih ada kan? Buku masih banyak. Murah loh, 59.000 bukunya. Bisa didapatkan di toko buku sebenarnya banyak lah. Kalau sebenarnya di platform tuh banyak. Tokopedia ada ya? Tokopedia ada. Terus kalau lu mau langsung ke itunya DM @Mizan Store. Mizan Store Itu juga bisa. Terakhir kemarin sempat udah ada yang bazar aja udah 30.000. Masih ada, berarti gak laku. Tapi yang menarik di gua adalah kisah-kisah menarik di balik kesuksesan Ogi. Iya. Mengantarkan timnas putri mendapatkan medali perak. Medali perak di tahun 2015 dan gua harapannya adalah gini, gua selalu selalu mensupport siapapun saat ini pun basket putri, basket putra. Gua sangat menunggu prestasinya lebih baik dari gua. Gua dan tim waktu 2015. Sedih, nggak mungkin sedih. Kalau Indonesianya lebih baik, siapa sih yang nggak sedih? Siapa sih yang nggak senang? Siapa nggak senang? Betul. Gitu. Iya. Terakhir Ki, ramalan lu. Kapan kira-kira pemain Indonesia ada di NBA? Tahun berapa tercepat? Menurut lu? Gue 2045 sih gue. Di Filipina aja belum ada, Gi. Yang pure Filipina. Siapa? Sekarang masih nunggu Kai Soto itu. Iya, si Kobe Paras nggak jadi tuh yang ganteng itu. Di Filipina loh. 2045. Menurut gua. 2046 lah. Ya beda setahun malah laman dia. Oke guys, itu diskusi kita hari ini sama Ogi Fantinus, content creator, ex-manager timnas putri. Playboy. Dulu. Sekarang masih. Oke, kita doain Ogi buat Ogi ini sehat terus. Sip, sama-sama lu juga kok, sama keluarga juga lancar lahiran. Amin. Ya, pokoknya lu juga kontennya tetap jalan terus, itu yang paling penting lah. Kita menginfluence orang dengan hal-hal yang baik, ya kita bisa lakukan ya ini. Setuju. Mudah-mudahan idenya Ogi terrealisasi buat bikin konten di dalam penjara tuh, gue mau ikutan. Siap. Oke guys, lo kalau mau nanya-nanya, mau ngobrol sama Ogi, langsung ke Instagramnya aja, @ogifantinus. Betul. Oke. Kita pamit dulu. Gue Riko Lubis. Gue Ogi Fantinus. Peace out. Yes.